Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua di sana. Tetap jaga kesehatan, tetap aktivitas seperti biasanya dan tetap di rumah. Perkenalkan, nama saya Hanif Uzidin Rahman. Saya dari kelas 4B4 SMKD. Saya akan membagikan sedikit informasi mengenai pengaplikasian K3 di bidang bencana alam. Kita lihat slide. Itu bab 1 pendahuluan terdapat berbagai macam bencana alam, yaitu gunung berapi, gempa bumi, angin topan, dan tsunami. Berikut terdapat salah satu video mengenai bencana alam gunung berapi. Precauciones. Dale. Ini terdapat tim evakuasi, dan di belakang terdapat kumpulan vulkanik awan panas. Terdapat banyak warga yang sedang berlari berhamburan, naik motor, lari ini sekali. Jaraknya mungkin sangat dekat dengan Dale, Chávez. Dale. wah, Dale, ternyata Chávez. awan panasnya mengenai mobil tim evakuasi. Cuidado, Chávez, cuidado, vámonos, despacio, Dan porque hay gente, jadi sekarang mobil dalam keadaan tetap berhenti. Cerrar el vidrio, cerrar el vidrio. Dia berhenti dan Ponele la sirena. memberikan informasinya kepada Ponele la pusat. sirena. Espérate. Kita lanjut videonya. Está quemando, Chávez. Ini dia tetap berada di mobil. Dan akhirnya dia memberanikan keluar. Di luar benar-benar keadaannya banyak abu vulkanik, banyak sekali. Dan ini pasti sangat panas abu vulkanik ini. Mungkin dia menyelamatkan korban-korban yang tadi terkena awan panas tadi yang dari sekitar sana. Ini gunung berapi ini terjadi di Filipina tahun 2018 lalu, 2 tahun yang lalu. Dia akhirnya terus berupaya mengevakuasi korban semaksimal mungkin, tetapi dia juga sebetulnya terkena juga dari awan panas ini, tapi dia masih tetap masih bisa bergerak seperti biasanya. Salah satu cuplikan. Kita masuk ke slide lagi. Latar belakang dari pembuatan video ini yaitu bencana alam seperti letusan gunung berapi memang tidak mungkin bisa dilawan atau ditundukkan. Meski begitu, bukan berarti bencana satu ini tidak bisa diantisipasi. Perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan saat bencana alam tersebut terjadi. Maka dari itu kita tetap harus waspada dimanapun dan kapanpun, karena bencana alam tiba-tiba bisa saja terjadi. Tujuan yang pertama, mengenang bahaya yang timbul akibat letusan gunung berapi. Ini perlu diketahui bahwa mungkin banyak orang yang masih belum mengetahui seperti yang ada di video tadi, bahaya yaitu awan panas yang bisa mengakibatkan luka bakar yang cukup serius. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah letusan gunung berapi. Yang ketiga, mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda akibat letusan gunung berapi. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang harus dilakukan petugas evakuasi saat terjadi letusan gunung berapi. Ini
sangat penting seperti yang kita lihat di video tadi. Tim evakuasi mungkin melakukan sedikit kesalahan fatal ya, karena dia terkena juga imbas dari awan panas. Itu berbahaya sekali. Manfaat memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda akibat gunung berapi. Yang kedua, petugas evakuasi menjalankan tugas dengan baik saat terjadi letusan gunung berapi. Batasan masalah yaitu lokasi gunung meletus dekat dengan pemukiman penduduk sehingga berisiko mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Kelas 2 pembahasan yaitu kita akan membahas bencana alam terutama gunung berapi. Di sini terdapat 4 gunung berapi yang sedang aktif 2020 di tahun 2020 ini. Yang pertama ada Gunung Semeru, sebelah kanan terdapat Gunung Merapi, ini Gunung Anak Krakatau, dan ini Gunung Sinabung. Konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terus. Karena apabila hal tersebut diabaikan, maka kecelakaan yang dialami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan mengalami gangguan seperti tenaga kerja yang diperlukan menjadi berkurang. Ini contohnya seperti tim evakuasi tadi yang dia melakukan kesalahan yang akhirnya berakibat pada dirinya sendiri, terkena abu vulkanik dan kualitas kerja dia juga berkurang. Teori ketiga yang berkaitan dengan judul makalah yaitu pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Ini juga penting karena sebagai pencegahan dari terkenanya abu vulkanik. Data pendukung yaitu Indonesia termasuk dalam izin api Pasifik, dan sekarang terdapat 3 gunung berapi bersiaga yaitu tadi Gunung Siapi, Gunung Merapi, Semeru, dan Krakatau. Analisa dan pembahasan dengan kondisi Indonesia tersebut, maka perlu dilakukan pencegahan guna meminimalisir terjadi korban jiwa. Nah, kita bisa melihat yaitu dengan melihat tahapan-tahapan gunung berapi meletus. Yang pertama yaitu normal, tidak ada perubahan. 2, waspada, terdapat peningkatan magma tektonik hidrotermal. Yang ketiga siaga, yaitu yang ada di gunung berapi tadi, intensif dan aktivitas kawah semakin intensif. Dan yang terakhir awas, yaitu sudah mulai muncul abu dan uap dan berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Bahaya sekali. Yaitu sekarang persiapan sebelum terjadi letusan, yaitu bersiap untuk melindungi, mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh petugas, dan tetap membawa kotak P3K, masker, kantong tidur, pakaian hangat, senter, makanan dari minuman untuk persiapan dievakuasi. Dan yaitu saat letusan biasanya saat terjadi letusan terdapat bunyi sirene. Nah, kita harus menuju ke sana, ke tempat sirene, dan terus mengikuti arahan dari petugas. Karena instruksi ini akan mengarahkan Anda harus dievakuasi ke tempat lain atau dapat tetap berada di tempat, karena efeknya diketahui tak begitu besar. Korban letusan biasanya banyak berjatuhan akibat tidak mengindahkan instruksi darurat ini. Nah, kita tetap mengikuti arahan dari instruksi petugas. Dan ketika sudah terjadi letusan, pastikan untuk tetap menyalakan radio untuk mengetahui situasi terkini. Jika termasuk ke dalam salah satu penduduk yang tidak diinstruksikan,
Untuk mengungsi, pastikan tetap berada dalam rumah hingga mendengar kabar bahwa sudah aman untuk keluar rumah. Jauhi juga wilayah yang terkena hujan abu vulkanik. Hindari mengendarai mobil atau motor di jalanan yang terkena abu vulkanik karena jalanan licin bisa terjadi kecelakaan dan dapat merusak rem, perseling hingga knalpot. Dan terakhir, jika sudah dirasa aman, bersihkan atap rumah dari timbunan abu vulkanik karena bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Dan ini juga yang perlu dilakukan tim evakuasi saat melakukan evakuasi korban awan panas. Yang kita lihat dari video sebelumnya terdapat keseluruhan kesalahan. Yang pertama, selalu perhatikan radius aman dari gunung berapi. Nah, ini penting juga. Membawa kendaraan bermotor, mobil, atau truk. 3. Menggunakan APD lengkap seperti bersepatu, menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang, menggunakan helm safety SAR, menggunakan masker kain, membawa senter, dan menggunakan sarung tangan. Yang keempat, membawa radio tiap regu untuk berkomunikasi dengan pusat. Yang kelima, membawa kantung jenazah. Yang keenam, membawa kamera untuk dokumentasi. Ini juga berfungsi untuk mengetahui, mengidentifikasi jenazah jika jenazah tidak dapat diidentifikasi dari wajahnya. Karena dengan dokumentasi bisa dilihat di mana dia diambil, kapan dia diambil, seperti itu. Yang ketiga, penutup, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kesimpulan, bencana alam dapat terjadi kapan saja meskipun dapat terlihat tanda-tandanya sebelum bencana tersebut terjadi. Seperti bencana gunung meletus yang tadi ada 4 fase. Semua dapat diantisipasi korban jiwa dan kerugian harta benda dengan selalu memperhatikan arahan dari petugas setempat. Petugas evakuasi juga tidak boleh lengah dalam melakukan evakuasi korban awan panas karena dapat membahayakan diri sendiri dan tim regunya. Dan juga tim petugas evakuasi juga tidak boleh lengah. Yang terakhir, saran atau rekomendasi. Pertama, informasi yang diberikan oleh petugas BNPB harus sampai kepada individu daerah rawan terkena letusan gunung berapi. Yang kedua, selalu diadakan cek rutin alat pengawasan gunung berapi supaya bisa diketahui jika sudah rusak atau seperti apa, jadi kita bisa mengantisipasi. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada saran dan masukan, di kolom komentar. Jika suka, klik like, ya, perlu berlangganan di channel ini, subscribe. Tetap sehat, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.